Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa ya yang terlintas di benak kalian kalau mendengar nama Daud? Mungkin raksasa Goliat, atau kalau Sulaiman, mungkin tentang kebijaksanaannya memecahkan kasus dua ibu yang berebut bayi. Tapi kisah mereka jauh lebih baik, dalam dan kompleks, penuh intrik, drama, kejatuhan, dan kebangkitan. Di seri Zaman Para Raja kali ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup Daud sang pahlawan dan Sulaiman sang bijaksana. Saya jamin kalian akan menemukan banyak hal baru yang mengejutkan. Biar kita makin semangat, bantu saya ya dengan klik tombol subscribe dan like ya. Saya juga penasaran apa yang paling kalian ingin tahu dari kisah mereka. Tulis di kolom komentar di bawah. Dan mari kita mulai petualangan ini bersama. Ada masa-masa dalam sejarah di mana sebuah bangsa berdiri di persimpangan takdir. Masa setelah wafatnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun adalah masa seperti itu bagi Bani Israel. Mereka adalah bangsa yang terpilih, pewaris ajaran tauhid di tengah dunia yang terbenam dalam penyembahan berhala. Namun, tanpa seorang pemimpin tunggal yang menyatukan, mereka terpecah, tersebar dalam 12 suku. Mereka hidup dalam siklus yang menyakitkan. Mereka melupakan ajaran Tuhan. Lalu Allah membiarkan musuh menindas mereka. Dalam penderitaan, mereka kembali berdoa, dan Allah mengutus hakim untuk membebaskan mereka. Kemenangan diraih, kedamaian dirasakan. Namun, tak lama siklus itu berulang kembali. Zaman para hakim. Begitulah sejarah mengenangnya. Sebuah era tanpa stabilitas, di mana setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tabut perjanjian, pusaka suci mereka, bahkan sempat dirampas oleh musuh. Kelemahan dan perpecahan ini menggerogoti jiwa mereka. Mereka melihat kerajaan-kerajaan tetangga, bangsa Amon, Moab, dan Filistin yang bersatu di bawah seorang raja, tampak begitu kuat dan terorganisir. Dari sanalah sebuah kerinduan mulai muncul. Kerinduan akan persatuan, akan kekuatan, akan seorang pemimpin yang bisa mengangkat panji mereka di medan perang. Akhirnya para pemuka Bani Israel mendatangi nabi mereka di masa itu, seorang hamba Allah yang saleh bernama Samuel. Mereka datang dengan satu suara, satu permintaan yang akan mengubah sejarah. "Wahai Nabi Allah," kata mereka, "engkau telah tua dan anak-anakmu tidak hidup sepertimu. Angkatlah seorang raja untuk kami, sama seperti bangsa-bangsa lain yang akan memimpin kami dan berperang di depan kami." Permintaan ini terdengar saleh, namun di dalamnya tersirat sebuah keraguan. Seolah-olah mereka lebih percaya pada kekuatan seorang raja manusia daripada perlindungan langsung dari Tuhan, Raja segala raja. Nabi Samuel bersedih, namun Allah mewahyukan kepadanya untuk memenuhi permintaan mereka, seraya memperingatkan konsekuensi dari memiliki seorang raja. Seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan, jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Dan Allah pun memilih Talut Saul, seorang pemuda tinggi kuat, namun bukan dari suku Yehuda, yang mereka anggap sebagai garis keturunan raja. Keraguan langsung menyelimuti Bani Israel. Namun tanda kekuasaannya nyata. Kembalinya tabut perjanjian. Dengan berat hati, mereka menerimanya. Genderang perang pun ditabuh. Di seberang lembah, musuh abadi telah menanti. Pasukan Filistin, dan di barisan terdepan mereka berdiri sesosok mimpi buruk yang menjadi kenyataan.
Namanya Jalut Goliat, seorang raksasa prajurit jawara dari kota Gad. Tingginya lebih dari 9 kaki. Baju zirahnya terbuat dari perunggu. Beratnya puluhan kilogram. Tombaknya sebesar kayu ala tenun. Setiap pagi dan sore, selama 40 hari, ia melangkah maju dari barisan Filistin. Suaranya yang menggelegar, menghina Bani Israel dan Tuhan mereka. "Pilih seorang di antara kalian," teriaknya. "Jika ia bisa membunuhku, kami akan menjadi budakmu. Tapi jika aku yang menang, kalian yang akan menjadi budak kami." Seluruh pasukan Raja Talut termasuk sang raja sendiri gemetar ketakutan. Iman mereka lumpuh di hadapan ancaman fisik yang begitu nyata. Di saat yang sama, jauh dari medan perang, seorang pemuda menggembalakan domba-domba ayahnya. Namanya Daud. Wajahnya kemerahan, matanya indah, dan perawakannya elok. Ia bukan prajurit, namun hatinya telah ditimpa dalam kesendirian padang gurun. Tangannya telah terbiasa melindungi ternaknya dari singa dan beruang. Imannya kepada Allah bukanlah teori, melainkan pengalaman hidup dan mati setiap hari. Diutus oleh ayahnya untuk mengantarkan bekal bagi kakak-kakaknya di medan perang. Daud tiba dan mendengar sendiri hinaan Jalut. Darahnya mendidih, bukan karena kesombongan, tapi karena cemburu, melihat nama Tuhannya dihina. "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, hingga ia berani mencela barisan Allah yang hidup?" tanya Daud. Kakaknya marah, menganggapnya lancang. Raja Talut memanggilnya, terkesan dengan keberaniannya, tapi ragu dengan kemampuannya. "Engkau masih muda," kata Talut, sedangkan dia seorang prajurit sejak masa mudanya. Jawaban Daud adalah pernyataan iman yang akan mengukir dalam sejarah. "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Ia menolak baju zirah dan pedang yang ditawarkan Talut. Senjatanya adalah yang ia kenal, sebuah tongkat, sebuah bandringan, dan 5 buah batu licin dari dasar sungai. Dan yang terpenting, keyakinan penuh kepada Allah. Daud melangkah ke lembah. Jalut memandangnya dengan hina. "Anjingkah aku? Makanya engkau mendatangi aku dengan tongkat?" ejeknya. Daud menjawab dengan tenang. "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah dari barisan Israel yang kau tantang itu." Ini bukan lagi duel antara dua orang. Ini adalah pertarungan antara iman dan kesombongan. Daud berlari menyongsong musuhnya, tangannya bergerak cepat, memasukkan batu ke dalam bandringan. Ia memutarnya sekali, 2 kali, lalu melepaskannya. Batu itu melesat, menembus udara, dan tepat mengenai dahi Jalut yang terbuka. Raksasa itu tertekun sejenak, matanya kosong, lalu ia jatuh tersungkur dengan wajah menghantam tanah. Kemenangan itu mengubah segalanya. Raja menyanyikan lagu pujian. Talut mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Popularitasnya membangkitkan iri hati Raja Talut, dan Daud harus melalui tahun-tahun yang sulit, dikejar dan diuji. Namun Allah senantiasa bersamanya. Setelah Talut wafat, bangsa Israel bersatu di bawah Daud. Ia menaklukkan kota Yerusalem, menjadikannya ibu kota kerajaannya. Di sanalah ia memerintah dengan adil. Allah menganugerahinya hikmah, kekuasaan, dan suara yang paling merdu. Kepadanya lah diturunkan kitab Zabur, kumpulan mazmur pujian, doa, dan rintihan seorang hamba yang begitu mencintai Tuhannya. Allah bahkan melunakkan besi di tangannya, memungkinkannya membuat baju-baju zirah yang kokoh. Daud bukanlah hanya seorang raja, ia adalah seorang nabi, seorang hamba yang selalu kembali kepada Tuhannya. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surat Sad
ayat 17 dan 20. Puluhan tahun berlalu, kerajaan Daud kokoh. Musuh-musuh telah ditundukkan. Rambut sang pahlawan telah memutih. Ia telah melalui banyak kemenangan dan juga kesalahan, yang darinya ia bertaubat dengan sepenuh hati. Kini tugas terbesarnya adalah memastikan warisan tauhid ini berlanjut. Ia telah mengumpulkan emas, perak, dan material terbaik dari seluruh penjuru kerajaan untuk satu mimpi besar, membangun Baitul Maqdis, sebuah rumah ibadah permanen untuk Allah. Namun, Allah menetapkan bahwa bukan tangannya yang akan membangun rumah itu, melainkan tangan putranya yang akan menggantikannya. Dari semua putranya, Allah memilih Sulaiman, seorang pemuda yang menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan luar biasa sejak kecil. Di penghujung usianya, Daud mengumpulkan semua pembesar kerajaan dan di hadapan mereka ia menasihati Sulaiman. "Anakku," bisiknya, "kenalilah Allah dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jika engkau mencarinya, engkau akan menemukannya. Tetapi jika engkau meninggalkannya, dia akan membuangmu selamanya. Lakukanlah dengan segenap kekuatanmu, sebab Tuhan telah memilihmu untuk mendirikan bait suci." Setelah menyerahkan cetak biru, bait suci dan seluruh kekayaan yang telah ia kumpulkan, sang pahlawan, sang nabi, Raja Daud pun wafat dan kembali ke haribaan Tuhannya. Kini Sulaiman adalah raja. Beban seluruh kerajaan ada di pundaknya. Suatu malam, Allah mendatanginya dalam mimpi dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Sulaiman bisa saja meminta umur panjang, kekayaan yang melimpah, atau kehancuran musuh-musuhnya. Namun doa yang keluar dari bibirnya adalah doa yang akan mendefinisikan seluruh masa pemerintahannya. "Ya Tuhanku, aku hanyalah seorang pemuda yang sangat kurang pengalaman. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menimbang perkara, untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat." Permintaan ini begitu berkenan di hati Allah, sehingga Allah tidak hanya memberinya kebijaksanaan, tetapi juga semua yang tidak ia minta, kekayaan dan kemuliaan yang tiada bandingannya. Kebijaksanaan Sulaiman segera teruji. Dua wanita datang kepadanya, memperebutkan seorang bayi. Keduanya mengaku sebagai ibu. Tidak ada saksi. Dengan hikmah ilahi, Sulaiman memberi perintah yang mengejutkan. "Ambilkan aku pedang, penggalah anak itu menjadi dua, dan berikan setengah kepada yang satu, dan berikanlah lagi setengah kepada yang lain." Wanita pendusta itu setuju. "Baiklah, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tapi ibu yang sesungguhnya menjerit, hatinya hancur. "Ya Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya dalam keadaan hidup, jangan membunuhnya." Saat itu juga Sulaiman menunjuknya, "Berikan bayi itu kepadanya, dialah ibunya." Keadilan telah ditegakkan, dan seluruh Israel tahu bahwa hikmah Allah adalah pada raja mereka. Inilah awal dari era keemasan. Sulaiman mewujudkan mimpi ayahnya dengan membangun Baitul Maqdis, sebuah mahakarya arsitektur yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, pekerjaannya bukan hanya manusia. Allah menundukkan untuknya bangsa jin. Mereka adalah para ahli bangunan, para penyelam yang mengambil mutiara dari dasar lautan. Setiap jin yang membangkang akan dihukum. Allah juga menundukkan angin untuknya. Perjalanan di pagi hari setara dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di sore hari setara dengan perjalanan sebulan. Ia bisa bepergian kemanapun ia mau di atas permadani terbangnya yang digerakkan oleh angin. Ia bahkan diberi pemahaman tentang bahasa binatang. Suatu hari, saat memeriksa pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, ia menyadari seekor burung hudhud tidak ada di tempatnya.
Sulaiman marah, namun tak lama Hudhud itu kembali dengan berita yang luar biasa. "Aku menemukan apa yang belum engkau ketahui," kata Hudhud. "Aku datang dari negeri Saba dengan berita penting. Di sana ada seorang ratu yang memiliki singgasana yang megah. Namun, ia dan kaumnya menyembah matahari." Hati Sulaiman sang nabi tergerak, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengajak kepada cahaya tauhid. Ia menulis surat, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ratu Bilqis adalah pemimpin yang cerdas. Ia tidak langsung berperang, melainkan menguji Sulaiman dengan mengirimkannya hadiah-hadiah mewah. Sulaiman menolaknya dengan tegas. "Karunia dari Allah lebih baik dari apa yang kalian bawa. Kembalilah, kami akan datang dengan pasukan yang tak akan bisa kalian lawan." Balqis sadar, ini bukan raja biasa. Ia memutuskan untuk datang sendiri. Sebelum Balqis tiba, Sulaiman bertanya pada pembesarnya, "Siapa yang bisa membawa singgasananya ke sini sebelum ia datang berserah diri?" Seorang ifrit dari bangsa jin menawarkan diri. "Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Namun seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab berkata, "Aku akan membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan benar saja, dalam segenap, singgasana megah Ratu Balqis telah berada di hadapan Sulaiman. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat singgasananya, ia terpana. "Apakah ini singgasanamu?" tanya Sulaiman. Balqis menjawab dengan cerdas, seakan-akan inilah dia. Ujian terakhir adalah saat ia dipersilakan masuk ke sebuah istana yang lantainya terbuat dari kaca bening yang sangat jernih. Di bawahnya mengalir air. Mengira itu adalah kolam, Balqis menyingkapkan pakaiannya, dan Sulaiman berkata, "Ini hanyalah lantai kaca." Saat itulah Ratu Balqis runtuh, bukan karena takjub pada kekayaan, tapi karena menyadari kekuatan dan hikmah di balik semua ini berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sanalah ia menyatakan, "Ya Tuanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Kerajaan Sulaiman adalah puncak kemegahan dunia, sebuah anugerah yang ia minta dalam doanya. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku." Doa itu dikabulkan. Namun, setiap kekuasaan adalah ujian, dan akhir dari kehidupan, sang raja bijaksana memberikan pelajaran yang paling mendalam. Allah mewafatkan Nabi Sulaiman dalam keadaan yang luar biasa. Ia wafat sambil berdiri, bersandar pada tongkatnya, mengawasi para jin yang bekerja. Tidak ada satupun makhluk, baik manusia maupun jin, yang menyadari kematiannya. Mereka terus bekerja dalam ketakutan, mengira sang raja mengawasi mereka. Berbulan-bulan atau mungkin setahun, ia tetap dalam posisi itu, sampai akhirnya seekor rayap kecil makhluk Allah yang paling lemah mulai memakan tongkat kayu itu dari dalam. Perlahan tapi pasti, tongkat itu menjadi rapuh. Dan ketika tongkat itu tak lagi mampu menopang, jasad Nabi Sulaiman pun tersungkur ke tanah. Saat itulah para jin sadar bahwa ia telah lama wafat. Mereka menyadari kalau sekiranya kami mengetahui yang gaib, tentulah kami tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan ini. Pelajaran ini begitu kuat. Hanya Allah yang mengetahui hal gaib, dan kekuasaan sebesar apapun di dunia pada akhirnya akan kembali kepadanya, seringkali melalui cara yang paling sederhana. Kisah Daud dan Sulaiman adalah kisah tentang dua kutub kepemimpinan yang saling melengkapi. Daud adalah pahlawan yang lahir dari kerendahan hati, yang kekuatannya berasal dari iman dan taubat. Sulaiman adalah raja bijaksana yang lahir dari anugerah, yang kekuasaannya adalah ujian atas rasa syukur. Keduanya adalah nabi, keduanya adalah raja, namun yang terpenting, keduanya adalah hamba.
Kerajaan mereka telah lama runtuh. Istana mereka telah menjadi debu. Namun warisan mereka abadi. Mereka mengajarkan kita bahwa di atas setiap raja ada raja yang setia. Dan tahta tertinggi bagi seorang manusia bukanlah yang terbuat dari emas, melainkan yang terbuat dari ketakwaan di dalam hati.